pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang spelling. Oke. Saya akan membahas tentang pembetulan ejaan. Pembetulan ejaan nih. Misalnya teman-teman mungkin sudah sering menemui pembetulan ejaan spelling ini. Banyak mungkin di handphone, kemudian di browser, di mana-mana itu banyak. Bahkan ketika kita ngetik, ketika kita mau kita aktifkan autocorrect-nya atau spellingnya, kebetulan ejaannya dia akan istilahnya akan mengkoreksi atau ngasih suggestion seperti itu. Nah, ini aplikasi pembetulan ejaan bisa ada di pemrosesan kata, bisa di telepon genggam, bisa di mesin pencari, di mana-mana itu banyak banget pembetulan ejaan. Nah, fungsinya apa? Namanya juga pembetulan ejaan ya. Dia akan mendeteksi kesalahan ejaan. Kalau kita salah mengeja, dia akan ngasih tahu. Nah, caranya ada yang langsung membetulkan, autocorrect. Kemudian ada yang ngasih usulan ejaan yang benar. Oh, mungkin maksudmu ini kali, kayak gitu istilahnya. Mungkin maksud Anda apa? Atau langsung ada yang dia ngasih suggestion satu gitu. Kemudian ada juga yang memberikan usulan daftar kata yang benar. Dia punya usulan nih, banyak, list. Nah, ada beberapa yang dia usulkan untuk mungkin lebih benar daripada yang kita ketikkan. Nah, pemanfaatannya apa kalau di IR? Nah, pemanfaatannya adalah pembetulan ejaan pada dokumen yang diindeks. Jadi kalau kita mau mengindeks, kita perlu membetulkan ejaan dulu. Supaya apa? Kan namanya manusia salah ketik dan sebagainya itu banyak ya. Supaya pas dicari itu ketemu gitu istilahnya gampangnya. Nah, makanya di indexingnya kita betulkan ejaan. Nah, kemudian pembetulan ejaan pada query untuk memperoleh jawaban atau dokumen yang benar. Ada juga yang membetulkan ejaan pada query-nya. Misalnya, teman-teman masukkan sesuatu ke search engine, misalnya information retrieval, tulisannya information, bukan retrieval gitu misalnya. Biasanya dia akan ngasih tahu, mungkin maksud Anda ini, tapi tetap aja dia keluarin ya kalau Google sekarang. Kalau enggak, dia ngasih suggestion, mungkin yang benar maksud Anda ini, gitu. Nah, dia query kita yang dibenarkan supaya menemukan dokumen yang lebih tepat maksudnya. Kemudian bahwa kesalahan menulis kata, bahwa pada kesalahan menulis kata itu sering terjadi pada kalau kita ngetik dan sebagainya. Nah, ya tiap kata akan dicek apakah ada kesalahan ejaan. Jadi pas kita ngetik itu semuanya dicek ataupun dari dokumen ya. Nah, kemudian dia nggak akan bisa menemukan yang dimaksud jika kata tersebut tidak salah eja. Ketika salah ngetiknya itu sebenarnya itu adalah kata yang baku, bukan salah eja, dia nggak akan ketemu. Misalnya, beri salah menjadi beli. Seperti itu. Itu nggak akan ketemu karena dianggap kata yang valid. Kemudian, ada juga yang bisa sampai membetulkan sampai ke konteks. Misalnya, cuma seringnya tidak bisa. Misalnya kesalahan kata yang tidak sesuai konteksnya. Nah, dia akan apa? Melihat kata-kata yang ada sekitarnya. Nah, misalnya, saya memberi ayam goreng di warung. Saya memberi ayam goreng di warung. Nah, ini mungkin akan salah konteks. Tapi karena dia nggak salah eja, akan susah atau sulit. Harusnya di sini saya membeli. Seperti itu. Nah, tapi ini sebenarnya tetap bisa dicari kalau modelnya dia bisa nyari ada yang nyari secara statistik di warung itu akan dekatnya membeli bukan memberi. Itu bisa dicari sebenarnya. Cuma nyari probabilitas. Kemudian pada isu pemrosesan query ada kesalahan penulisan query bahwa kita bisa memberikan dokumen yang diindeks dengan ejaan yang benar. Nah, atau memberikan alternatif query dengan ejaan yang benar. Nah, kalau ada query yang salah diketikkan, kasih aja dokumen
Dokumen yang diindeks dengan ejaan yang benar. Jadi otomatis kita nyari apa? Nyari ejaan yang sebenarnya apa sih yang benar, kayak gitu. Ejaan yang benar apa? Mesin yang merecognize, kemudian langsung keluarin, kayak gitu gampangnya. Nah, ada juga yang memberikan alternatif. Memberikan alternatif query dengan ejaan yang benar. Mungkin maksud Anda ini, kayak gitu. Misalnya information retrieval. Nah, did you mean, kayak gitu. Karena tidak ada dokumen yang match. Kalau zaman sekarang, kalau seperti Google zaman sekarang ada apa namanya, dia lebih kedua-duanya. Jadi selain ngasih dokumen dengan ejaan yang benar, dia juga tetap ngasih tahu kalau mungkin maksudmu ini, kayak gitu. Nah, ini teknik NLP terlalu berat untuk menangani masalah ini. Ini maksudnya adalah teknik natural language processing, dia lebih ke aturan bahasa. Jadi kalau pakai NLP ini karena pakai aturan itu lebih berat. Jadi komputasinya akan sangat-sangat berat. Kalau pakai information retrieval kita lebih ke statistical gitu istilahnya. Probabilitasnya kemungkinan dia mau nulis ini dan sebagainya. Lebih dekat kemana. Jadi kalau pakai NLP terlalu berat karena dia harus melihat apa namanya aturan, konteks dan sebagainya atau melihat kamus. Jadi sesuatu yang merupakan rule atau aturan atau baku. Itu natural language processing. Kemudian bahwa isu yang lain adalah penggunaan pemeriksa ejaan itu sangat mahal. Pemeriksa spelling correction itu apa namanya sangat mahal. Kemudian mahalnya itu bukan cuma di apa namanya software ya, jadi termasuk ke namanya waktu pemrosesan dan sebagainya. Yang namanya mahal orang komputer itu nggak cuma masalah duit, tapi juga masalah biasanya kalau uang nggak terlalu signifikan lah kalau dia perusahaan yang besar gitu. Biasanya masalah komputasi, resource dan sebagainya itu lebih bermasalah. Misalnya bikin lemot servernya dan sebagainya itu lebih diperhatikan. Kemudian penyelesaian kesalahan ejaan. Nah, perlu menemukan cara untuk menentukan yang terbaik dari pilihan yang ada pada user. Nah, penyelesaian kemudian bisa menggunakan heuristik. Berikan alternatif dokumen yang paling banyak dipilih. Biasanya misalnya, tetap aja keluarkan seperti tadi, memberi alternatif. Beri dokumen yang diindeks dengan ejaan yang benar, misalnya. Kemudian, apa namanya, dari dokumen yang dikeluarkan, ini kan pasti diklik orang ya. Mungkin kemungkinan orang yang melakukan kesalahan ketik itu nggak cuma 1-2, tapi banyak. Seperti itu. Nah, kita akan ngasih alternatif dokumen yang paling banyak dipilih orang. Biasanya orang ngetik ini. Jadi nyimpan case kayak gitu. Nah, dia akan apa? Menganalisa log query dan mengubah parameter. Jadi lognya, jadi kalau dia ngetik kayak gini, biasanya dia akan pilih ini dan sebagainya. Nah, itu akan dikeluarkan lebih atas gitu. Terutama untuk query yang populer dan topik tertentu. Kalau banyak yang nyari ini terutama. Nah, karena banyak yang nyari, lognya banyak, jadi bisa buat apa namanya? Buat pertimbangan si mesin IR tadi, sistem IR, yang dikeluarin yang mana nih? Jadi biasanya kalau orang salah ngetik ini, akhirnya yang diklik ini. Oke. Berarti itu yang lebih berat. Lebih berat berarti dia akan, misalnya urutannya akan lebih ke atas. Nah, kemudian selain itu ada yang pakai thesaurus. Thesaurus apa? Ini ada daftar sinonim kata yang biasa digunakan pada query. Nah, mobil itu ada kendaraan dan lain-lain, baju itu adalah pakaian, dan sebagainya. Kemudian ada yang memanfaatkan SONX, query-nya yang diperluas, dengan kata-kata yang bunyinya sama secara fonetik. Misalnya Chevy Chef, ini dari Chevy Chef, ini gimana bacanya, saya tidak terlalu paham. Kemudian, misalnya you are, mungkin jadi your, gerobak, menjadi gerobak misalnya. Nah, kemudian terutama ada nama orang, kota, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, cari yang SONX, yang bunyinya sama secara fonetik, mirip. Nah, kemudian pada pembetulan ejaan ini,
pada suatu kata bisa menggunakan kamus daftar kata atau leksikon. Jadi punya kamus kata-kata isinya. Nah, kemudian bisa juga kita lihat kamus baku seperti KBBI. Ada nggak sih kata tersebut di KBBI? Misalnya, ada nggak sih kata-kata tersebut di leksikon? Ini kita pakai kamus atau daftar. Ada juga sistem yang lebih khusus, biasanya ada yang daftar kata yang ada di industri. Dia dibuat manual. Jadi memang kata-katanya itu agak lain. Misalnya apa namanya, bidang misalnya industri, kemudian kesehatan, tentang obat-obatan dan sebagainya. Dia biasanya punya istilah-istilah yang agak beda gitu istilahnya. Nah, dia biasanya punya daftar kata yang berbeda. Biasanya di Medline itu banyak banget. Apa namanya, sudah dipelihara sama editor, kemudian banyak-banyak istilah-istilah kesehatan, macam-macam gitu. Nah, dia khusus dibuat, jadi dibuat manual. Seperti itu. Kemudian berdasarkan pada kata yang diperoleh dari korpus yang diindeks. Nah, ambil kata-kata yang ada di korpus, semua kata, nama, akronim, dan sebagainya. Kemudian ketika ada yang baru kok kayaknya nggak ada di sini, dia akan ngasih suggestion misalnya, atau mungkin maksud Anda ini. Jadi melihatnya di mana? Di korpus yang sudah diindeks, yang sudah dibikin. Nah, kemudian kalau kita punya suatu kata, katanya namanya K, kemudian ada leksikonnya L, leksikon kata sama leksikon itu sebenarnya apa namanya, hampir mirip. Nah, maka berikan semua kata terdekat dengan kata K. Nah, leksikon itu biasanya kumpulan kata-kata juga sih, kumpulan kata leksikon. Apa yang misalnya lah, terus kalau kita mau ngasih semua kata yang terdekat atau yang mirip dengan K dari daftar leksikon misalnya, yang kita maksud dekat itu yang kayak gimana, yang mirip itu yang kayak gimana, misalnya ada di situ. Nah, kita bisa pakai algoritma edit distance, bisa pakai weighted edit distance, bisa pakai n-gram overlap. Nah, algoritma edit distance atau pembobotan edit distance, ada yang n-gram overlap. Kalau ketika kita mau mensuggest suatu kata misalnya, ada string S1 sama S2. Nah, sebenarnya S1 sama S2 ini mirip nggak sih? Gitu. Nah, maka edit distance-nya adalah jumlah operasi minimum untuk mengubah satu string ke string lain. Nah, bisa dilakukan apa? Bisa di-insert, delete, replace, atau transposition. Nah, ketika kita milih misalnya doc sama doc, string 1 doc, string 2 doc. Misalnya doc ada di leksikon, ini ada doc. Nah, dia dibilang bahwa edit distance-nya adalah 1. Kenapa? Karena F ke G. Berarti dengan mereplace. Nah, doc ke doc dengan mereplace, editnya adalah cukup 1. Dari F ke G. Kemudian, dari cat ke X adalah 2. 2 jika kita ganti. Apa namanya, misalnya C diganti A diganti C. Dengan mereplace kita butuh 2 kali edit. Tapi kalau kita transposition atau menukar, C sama A ditukar. Kita cukup butuh 1 kali edit. Makanya edit distance-nya adalah 1. Kalau misalnya dari cat ke doc, CAT ke DOG, C diganti D, A diganti O, T-nya diganti G, berarti kita butuh 3. Edit distance-nya adalah 3. Nah, ini adalah edit distance.
Kemudian ada juga edit distance dengan bobot. Nah, bobot nih. Bahwa bobot dari operasi tergantung pada karakter yang diubah. Nah, gampangnya, misalnya ada kesalahan pada hasil OCR atau hasil pengetikan. Kesalahan nih. Nah, kalau dipikir-pikir, M akan lebih sering diketik sebagai N. Kesalahannya, M lebih sering N. Karena apa? Kalau di keyboard, M sama N itu dekat. Jadinya, bobotnya akan lebih besar. Kemungkinan M sama N itu tertukar. Nah, makanya nanti kita bisa bobotkan M dan N ini edit distance-nya bobotnya lebih berat daripada dengan key. Di keyboard kan key jauh ya, jadi kemungkinan salah menjadi key akan menjadi sangat kecil. Makanya bobotnya akan semakin kecil. Untuk huruf-huruf misalnya, huruf-huruf yang dekat akan dikasih bobot lebih berat misalnya. Nah, kalau seperti itu ceritanya, berarti harus ada matriks bobot sebagai inputnya. M ke N, kemudian N ke M, dan sebagainya. Nih, ada matriksnya. Nah, kemudian jika ada suatu kata yang salah eja, apakah perlu menghitung edit distance untuk semua kata yang ada di kamus? Nah, kalau ini dilakukan akan mahal dan lambat. Mahal ngabisin resource. Kemudian lambat. Udah processingnya penuh misalnya. Kalau dilihat misalnya RAM-nya nyari terus, kan dia nyari terus. RAM-nya ngabisin RAM, kemudian dia ngabisin apa? Resource kan, sehingga yang lain jadi lambat. Nunggunya jadi lama, nggak ketemu-temu, lama. Nah, karena kalau kita ngecek semua yang ada di kamus satu persatu, itu akan lambat, maka alternatifnya adalah kita bisa membatasi kandidat kata yang ada di kamus. Kandidatnya dibatasi. Jadi nggak semua kata bisa menjadi leksikon untuk diedit misalnya. Nah, gampangnya ini tadi. Cat sama dog itu jauh banget. Nggak perlulah cat sama dog itu dicek kayak gitu. Terlalu jauh. Nah, salah satunya supaya kita punya alternatif, bikin alternatif kata-kata yang mungkin, itu bisa salah satunya menggunakan n-gram overlap. Nah, n-gram overlap ini apa? Nah, kita akan membuat n-gram dari kata pada query dan leksikon. Misalnya, kita gunakan n-gram untuk mendapatkan semua leksikon yang cocok dengan n-gram dari query. Cari semua kata yang dekat sama query. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan ambang batas jumlah n-gram yang cocok. Nah, misalnya berdasarkan variasi, bobot dari keyboard, layout, dan lain-lain. Nah, misalnya n-gram, misalnya ada teks November. Ketika kita pakai n-gram, 3 gram misalnya, 3 gram. Nah, misalnya kita pakai 3 gram, berarti kita kumpulkan 3 huruf. Di teks ada kata November nih. 3 huruf, berarti kita ambil 33, Nov, OV, Fem, EMB, MBE, sama BER. Nov, OV, Fem, EMB, MBE, sama BER. Kemudian ada query Desember. Trigramnya adalah DEC, 3 huruf ya, ECE, CEM, EMB, MBE, BER. Seperti itu. Nah, di sini kita punya berapa di November? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlahnya ada 6. Kalau di trigram di sini yang di Desember 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama ada 6. Nah, berapakah yang overlap? Teman-teman perhatikan di sini, mana yang overlap atau yang menjadi irisan. Nih, irisan. November sama Desember.
Misalnya anggaplah ini adalah himpunan, ini namanya ini X, ini adalah Z. Nah, Z, X irisan, jelek banget sih. X irisan Y-nya adalah apa di sini? Di sini ada NOV enggak, dan sebagainya. Ini EMB, MBE, sama BER. EMB, MBE, BER. Ini jumlahnya adalah, kardinalnya adalah 3. Seperti itu. Nah, ada tiga trigram overlap. Seperti itu. Ada 3 yang overlap. Nah, kemudian mengukurnya gimana? Mengukurnya supaya normalisasi. Bagaimana kalau katanya panjang dan sebagainya? Misalnya di sini lebih panjang lagi. Pertanggungjawaban sama apa gitu. Nah, bagaimana kita akan mengukur bahwa ini sama ini mirip apa enggak sih gitu. Yang akan menjadi kandidat kata untuk diedit tadi, kita akan cari mana sih yang mirip gitu kan. Nah, sekarang kita udah tahu nih bahwa kata November sama Desember ini ada 3 trigram yang overlap. Nah, bagaimana kita tahu bahwa November sama Desember ini dekat apa tidak? Kita bisa pakai Jacob coefficient. Nah, dia biasa digunakan untuk mengukur overlap. Nah, jika X dan Z adalah suatu set, 2 set nih, ini set, maka Jacob koefisiennya adalah X irisan Z, ini jumlahnya ya, kardinal, berarti ini adalah jumlah. Berapakah jumlah X irisan Y dibagi X digabung Y. Digabung Y. Nah, kemudian nilainya akan 1 jika X dan Y punya elemen yang sama. Jika elemennya sama, dia nilainya akan 1. Dan 0 jika tidak ada yang sama. Kalau overlap, trigramnya sama-sama, benar-benar mirip, sama persis, berarti dia nilainya akan 1. Kalau beda sama sekali, nilainya adalah 0. Nah, kemudian di sini adalah X dan Z tidak harus punya ukuran yang sama. Size-nya nggak harus sama, nggak harus 66 kayak gini. Beda pun nggak masalah. Yang namanya orang salah ngetik kan nggak ngitung ya. Kayak gitu. Nah, kemudian selalu gunakan angka antara 0, 1. Maksudnya apa? Kita akan tentukan threshold untuk menentukan kecocokan. Nah, misalnya kalau Jakarta-nya ini, JC-nya kan Jakarta koefisien ini, kalau JC-nya itu lebih dari 0,8, maka katakan cocok. Nanti dia akan menjadi misalnya kandidat. Dia ngetik kata apa gitu. Dia punya listnya itu yang lebih besar dari 0,8 untuk disuggest kayak gitu. Mungkin maksud Anda atau dia ngasih suggestion ini berdasarkan Jacob koefisien. Atau dari list ini akan diedit distance lagi kayak gitu. Berapakah edit distance-nya kayak gitu. Nah, ini bisa 2 kali berganda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada kata query-nya adalah Lord. Nah, kemudian kita akan cari kata yang cocok. Cari kata yang cocok. Misalnya, kata Lord, kemudian apa namanya? Dicari nih, ternyata kandidatnya ada alone, Lord, slot, border, dan sebagainya, morbid, ardent, hard, dan sebagainya. Nah, di sini kita cari misalnya ini bigram. Karena kita punya Lord, berarti punya LO, OR, sama RD. LO, OR, sama RD. Kita lihat kata LO misalnya. LO ada alone, Lord, slot, dan sebagainya. Nah, di sini LO, ini juga LO, sini juga LO. Kemudian OR ada di OR,
OR, OR. Kemudian RD, ada RD, ada RD, ada RD. Nah, misal kita mau nyari yang cocok 2 dari 3. Kata apa yang cocok 2 dari 3 bigram, LO, OR, RD? Kata yang cocok seenggak-enggaknya 2. Berarti kita tahu di sini ada LOR sama border. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi kandidat. LOR sama border. Nah, kemudian yang paling mana yang paling dekat, kita bisa pakai Jacob. Jacob koefisien. Jacob koefisiennya berarti X irisan Y dibagi jumlah X digabung Y. Nah, kalau kita sandingkan LOR dengan LOR, LORE, LO, OR, RE. Nah, X irisan Y-nya jumlahnya adalah 2, OR sama LO, ya kan? LO sama OR. X irisan Y-nya adalah, jumlahnya adalah 2, atau tak tulis dulu. X irisan Y-nya adalah LO sama OR. Jumlahnya 2. Kemudian X digabung Y, himpunannya ada berapa ini kalau himpunannya X gabung Y? 1, 2, 3, 4. Saya kaget. Oke. Kemudian ini jumlahnya berarti 2 per 4. Berarti nilainya setengah. Jacob koefisien antara LOR dengan LOR adalah setengah. Bagaimana kalau LOR dengan border? Border. Bikin bigram. Bigram berarti 22. BO, OR, RD. Sorry, RDE sama ER. Nah, kemudian sama LO, ORD berarti yang sama adalah OR sama RD. X irisan Z jumlahnya adalah 2. X digabung Y jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 per 6. 1 per 3. Oh iya, sebentar. Saya ingat. Jadi, masalah mahasiswa dari tahun ke tahun adalah sama. Jadi saya pengalaman bertahun-tahun ngajar IR ini, kalau sampai sini biasanya teman-teman ada yang bingung tentang set atau himpunan. Saya ulang lagi sedikit tentang konsep himpunan. Himpunan itu adalah apa? Himpunan itu anggotanya unik. Gampangnya kecuali multiset ya, kecuali multiset. Multiset itu boleh double. Ketika dia adalah suatu set atau himpunan. Himpunan. Set atau himpunan itu anggotanya adalah unik. Misalnya saya punya anak namanya Siti sama Budi. Oke. Kalau misalnya saya bilang gini. Nah, sebentar, siapa ya? Tak panggil salah satu, Mas. Mas apa Mbak nih? Mas Estu saya. Halo Mas Estu. Iya, Bu. Oke, Mas Estu. Mas Estu, misalnya apa namanya? Saya manggil anak saya, Siti, sini. Nah, anak saya Siti itu 2 apa 1? 1, Bu. Nah, 1. Nah, kemudian misalnya, Budi, sini makan, Budi. Nah, saya manggil Budi 3 kali. Anak saya sebenarnya 3 atau 1 yang namanya Budi? Tetap 1, Bu. Tetap 1. Nah, begitulah konsep himpunan. Makasih ya, Mas Estu. Nah, iya, Bu, sama-sama. Nah, konsepnya himpunan adalah ketika dia double-double itu dihitung 1. Gampangnya kalau teman-teman tadi ingat
Lord sama Lor ini, di sini ada LO, OR, RD, kemudian ada LO, OR, RE. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada sama. Kalau sama kayak gini dihitung satu, ini nggak dihitung. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti X gabung Y adalah 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Biasanya teman-teman suka lupa kalau himpunan itu cuma dihitung sekali kalau ada yang sama. Gitu ceritanya. Itu yang biasanya suka miss. Makanya di sini border sama Lord dia jumlahnya adalah 6. Kenapa 6? Karena OR sama RD-nya sama. Tinggal BO, OR, RD, DE, tambahi ER, tambahi LO yang nggak sama kan? Berarti ada 6. X gabungnya adalah 6.